Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna minat tawwabina wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga pemirsa yang ada di rumah yang saat ini sambil menunggu datangnya waktu subuh, kumandang adzan subuh, menonton layar kaca Anda, mudah-mudahan ini menjadi satu wasilah menuju kebaikan yang sempurna, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga pemirsa yang ada di rumah, bahwasanya ucapan syukurlah yang sangat pantas kita ungkapkan pada pertemuan kita pagi ini di awal kehidupan kita di hari ini. Semoga kalimat syukur ini menghantarkan kita pada kesuksesan apa yang kita inginkan di dunia ini, menghantarkan kita pada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena sanya Allah cinta kepada hamba-hamba yang senantiasa terima kasih atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita ucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keniscayaan bahwasanya manusia dicipta oleh Allah untuk mengabdi, beribadah, sembah sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dan bagaimana mengabdi kepada Allah kita akan lanjutkan setelah komersial break yang berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah. Alhamdulillah kita kembali lagi, dan sebelum saya sampaikan tentang bagaimana manusia mengabdi dan ibadah kepada Allah, lantas keuntungan apa yang diterima oleh hamba yang melakukan pengabdian dalam bentuk kebaikan kepada Allah, kita berdoa dulu. Tadi sebelum saya masuk ada salah satu jamaah, dia dari Lampung, dia tunjukkan bahwa dia ketemu dengan seorang ibu dan anaknya itu kena kanker di kepalanya itu, jadi ada pembengkakan begitu besar. Mohon dibacakan doa untuk kita semua. Semoga anak tersebut Allah berikan kesembuhan. Semoga Allah datangkan hamba-hamba Allah yang mau membantu pengobatannya. Dan tidak hanya anak tersebut, tapi seluruh umat Islam dimanapun saja di tanah air yang sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa manusia dicipta oleh Allah untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah katakan dalam Al-Quran, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan perintahkanlah orang lain untuk berbuat baik dan cegahlah mereka dari berbuat munkar. Ternyata kedua hal ini akan menjadi dampak positif dan negatif dalam kehidupan kita. Bagi kita yang senang dan gemar dan yakin dengan perbuatan baik, akan Allah balas dengan kebaikan yang setimpal atau bahkan lebih baik lagi, maka dia akan senang dengan perbuatan ini. Dan suatu saat nanti, tidak hanya di akhirat, di dunia ini pun Allah akan berikan balasan perbuatan baik dia. Sebaliknya, ketika orang merasakan bahwa perbuatan baik tidak berimbas apa-apa dalam kehidupannya dia, malah dia bangga dengan perbuatan dosa, mendatangkan kebaikan buat dia, tunggu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Rasulullah SAW dalam hadis sucinya memberikan kepada kita satu pemahaman yang luar biasa, bahwasanya jangankan kita berbuat baik, baru niat di dalam hati ingin berbuat baik sudah Allah catat menjadi sebuah kebaikan. Katabahallahu 'indahu 'asyra hasanatin ila sab'ina dha'fin ila ad'afin. Allah akan mencatat setiap kebaikan yang kita lakukan 10 kali lipat.
bahkan sampai 70 kali lipat, bahkan kelipatannya sampai tak terhingga. Sedikit kita bicara masalah investasi. Misal, dalam 24 jam, satu hari yang Allah berikan kepada kita untuk berbuat sesuatu yang baik dalam hidup ini, misal, kita nanti sholat subuh nih. Ya Pak, sholat subuh yang kita lakukan, kalau menurut hadis yang tadi bahwa kebaikan Allah balas menjadi 10, artinya bahwa pagi ini kita sudah mulai dengan berbuat baik dengan 10 kebaikan yang kita investasi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam 24 jam 5 kali kita sholat, tunaikan perintah Allah, artinya ada 50 kebajikan yang sudah kita investasikan pula. Belum lagi kita tambah dengan sedekahnya, kita tambah dengan membantu orang lain, kita tambah dengan hal-hal lain yang lebih baik lagi. Taruhlah 24 jam satu hari ini kita punya kebaikan 1000. Kalau kita sedekah 10.000, Allah balas berapa? Nah, 10 kali lipatnya 100.000. Ditambah yang 50 tadi, kita punya 150 kebaikan. Itu diinvestasi. Dalam kurun waktu perjalanan kita hidup manusia, suatu saat nanti kita munajat sama Allah, dengan mudah Allah turunkan investasi kebaikan itu untuk membantu dan menolong kita. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan keluarkan dia dari masalahnya dan Allah datangkan rezeki yang gak diduga-duga. Itu investasi yang sudah kita lakukan pada waktu-waktu sebelumnya. Jadi berbahagialah bagi kita yang cenderung untuk melakukan kebaikan dalam hidup ini. Bahkan ada moto dalam hidup kita, tiada hari tanpa kita berbuat baik. Yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita kembali lagi setelah kita dengarkan kumandang adzan yang berikut ini untuk wilayah DKI sekitarnya, dan sama-sama kita lakukan sholat subuh berjamaah. Insya Allah Allah berikan kita keistimewaan dalam hidup ini. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang sedekah Pak Ustaz. Iya. Yang pertama mungkin yang biasanya kita zakat, usulnya ini biasanya setiap tahun kita laksanakan. Tapi yang namanya infak kadang-kadang kita tiap bulan dari hasil daripada pekerjaan kita. Tapi ada juga yang namanya yang kebiasaan kita sedekah ini yang biasa saya jalankan adalah 5 asnaf, 5 asnaf. Yang pertama sedekah kepada yatim piatu, ya. Yang kedua kepada fakir miskin. Nah, yang ketiga sedekah kepada orang tua kita, mertua kita, ya. Ini mungkin Pak Ustadz bisa menjabarkan artinya sedekah 5 asnaf ini bukannya 8 asnaf, 5 asnaf. Mungkin banyak faedahnya seperti pemeliharaan harta. Biasanya kalau kita sering memberikan sedekah kepada anak yatim, terutama sebanyak 41 orang, artinya kita punya harta, ini akan dipelihara oleh Allah. Dan ini Pak Ustaz nanti bisa menjelaskan. Yang kedua, termasuk penyakit kita, itu Allah akan pelihara. Jauh dari penyakit, ya. Betul Pak Ustaz. Pelihara kesehatannya. Kesehatan. Mungkin Pak Ustadz bisa lebih jelas 8 tadi, kalau kita sering bersedekah 8 harta kita yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah saya dengar. Ya. Yang pertama saya nggak ngerti. Jadi akan dipelihara yang 8 itu saya malah kurang paham tuh. Nanti saya tanya dulu deh. Ya. Ya kan kita punya guru. Betul, ya kan. Pak, nah kita tanya dulu guru. Tapi bahwa apa yang diberitakan oleh Bapak itu emang benar adanya. Nah sekarang pertanyaan saya nih, ada kagak pengalaman pribadi yang ketika bersedekah kemudian bisa dibagi ke jemaah semua? Kira-kira ada sesuatu lah, ada nggak? Pernah saya pengalaman saya pada waktu 2006 itu saya bersedekah nggak banyak, sekitar 2 juta. Itu saya kembali lagi tanpa diduga 20 juta. Oh, beneran 20 juta pada waktu itu tahun 2006 untuk tambahkan ibadah saya, ibadah haji. Allah. Ya, ibadah haji. Karena waktu itu saya bayar cuma 20 juta untuk biaya porsi. Ya kurang sekitar 20. Itu alhamdulillah saya beranikan untuk saya sedekah tanpa diduga-duga dengan asnaf tadi,
saya bisa menjalankan ibadah haji. Oh, maksudnya 8 tuh 8 golongan kali ya? Bukan, artinya 8 artinya 8 harta kita yang dipiara Pak Ustaz. Oh, iya. Yang pertama kita dijauhkan daripada penyakit. Oh, nah itu boleh. 1 apa tadi? Dijauhkan daripada penyakit. Jauhi penyakit. 2 dipelihara harta kita. harta kita. Dijauhkan musibah daripada kebakaran. Ya. Yang keempat, ya. mungkin kalau sekarang ini harta itu banyak, artinya salah, orang banyak harta tapi anaknya narkoba. Oh, ya, selamatkan keluarga. Selamatkan keluarga. Yang kelima seperti tsunami harta kita itu kadang-kadang Allah kalau bilang kun fayakun bisa dibalik, bisa juga seperti itu Pak Ustaz. Yang keenam. Yang keenam saya lupa Pak Ustaz. Mungkin Pak Ustaz bisa tambahkan lagi. Iya, gue dari tadi 8-nya apaan aja. Ya udah tarik PR itu ya. 6, 7, 8 PR ya. Tapi tadi bener tuh. Saya sendiri suka pakai simbol-simbol gitu. Kan tadi beliau nyebut 41 anak yatim ya. Saya juga kadang gitu. Nih datang nih orang nih belum punya anak. Kadang ngejeblak aja omongan. Coba ente selama 40 hari tanggung makan 40 keluarga miskin. Biasanya yang sami'na wa ata'na, yang gak pakai nanya dalil, langsung jalan, itu hamil. Karena ada juga tipe-tipe orang yang insya Allah Ustadz saya akan jalan ke 40 orang miskin, tapi tolong hadisnya mana? Kalau hadis langsungnya nggak ada. Hadis langsung begini modelnya ya. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang pengen hamil, tolong cari 40 tetangga yang miskin. Lalu berikan kepada dia 40 hari berturut-turut makan. Emang nggak ketemu. Tapi kalau anjuran ngasih makan kan ada. Nah, karena saya suka pakai mulut yang begitu, model sama tuh. Cari 40 orang, 40 yang berbeda, di 40 hari yang berbeda. Insya Allah 41 hari kemudian, ente bakalan dapat keajaiban. Itu benar itu. Sering saya begitu bilang. 40 kali sholat malam, 40 kali sholat duha, 40 ngasih makan siang orang yang pertama yang Anda temui itu sering. Terima kasih ya. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa menjadi pengalaman yang berharga. Mari kita tutup sama-sama dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita punya PR tuh 3 ya. 6, 7, 8. Nih, jangan gue yang PR. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu terakhir banyak SMS beredar tentang meninggalnya Kiai Haji Idris Marzuki dari pesantren di Lirboyo. Setelah dikonfirmasi ternyata beliau masih sehat. Subhanallah. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umurnya, masih bisa mengajar para santri-santrinya dan memberikan cahaya buat agama Allah, juga buat Gus Munib ya, buat Kiai Munib, mudah-mudahan juga disehatkan dan dipanjangkan umurnya oleh Allah, juga buat para kiai, para alim ulama di seluruh tanah air atau bahkan di seluruh dunia, mudah-mudahan Allah tetap berikan kesehatan, Allah panjangkan umurnya dan Allah berikan cahaya di atas ilmunya, mudah-mudahan barokah dan manfaat juga bagi anak keturunannya. Ada juga orang dekat saya yang sudah membantu banyak dakwah saya di awal-awal dulu hingga sekarang ya. Semalam ya, kemarin berpulang ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ibunda dari Tante Judit, mudah-mudahan ibunya Tante Judit mudah-mudahan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mengalir pahalanya ke anaknya yang sudah banyak membantu saya. Dan buat semua pemirsa yang sudah pernah membantu saya baik banyak maupun sedikitnya, baik masih dekat dengan saya maupun sudah jauhnya, mudah-mudahan terus mendapatkan pahala ya, pahala jalan dakwah insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ini ada jawaban dari pertanyaan yang kemarin ya. Bagaimana kalau ada nemu barang, ya, terus boleh dipakai kagak? Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, ini jawaban dari Kiai Masyhuri Baitawi, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, Eretan Kulon. Ya, kalau ibu dan bapak pulang kampung ke Jawa, ya sebelah kiri jalan kalau udah ngelewatin Subang ya, udah jalur Pantura, sebelah kiri itu ada pesantren agak unik yang kayak Wali Songo bentuknya. Apa sih, batu bata merah gitu ya. Dari pinggir pantai, pinggir laut. Ya. Beliau ini subhanallah lama di London, lama juga di Kairo, beberapa tahun menjadi penyiar radio di sono. Bahasa Arabnya udah subhanallah. Saya belajar sama beliau dan memang kitabnya gue ngelotok, termasuk alumni Gontor yang udah lama sekali ya. Nah, ini jawaban beliau. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat beliau dan pesantrennya. Ini di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatu, pengarangnya malah udah pernah ketemu kan? Yang kemarin Syekh Wahbah Zuhaili ya. Juz 6 halaman 4870. Subhanallah. Halamannya aja 4000. Iya. Pertanyaannya bukan kapan nulis, ya kapan kita bacanya. Ya, Masya Allah. Ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis diantaranya. Jangan memakan harta diantara kamu dengan cara yang tidak benar. Batil. Al-Baqarah 188. Juga hadis Nabi tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan cara yang baik. Juga ada hadis dari Abu Hurairah, barang nemu itu tidak halal. Saya lagi ya, barang nemu itu tidak halal. Barang siapa yang menemukan barang supaya diumumkan selama setahun. Kalau pemiliknya datang agar dikembalikan padanya. Jadi ada waktunya nih, setahun. Kalau tidak datang supaya disedekahkan. Jadi ketika tidak datang selama setahun setelah diumumkan, terus tidak datang. Dan diumumkannya di tempat yang terang, jangan di balik pintu dia sendiri. Oh, ini tambahan dari saya ya. Kalau yang nemu orang fakir, maka boleh memanfaatkannya dengan cara mensedekahkannya. Dengan dasar Nabi, fal yatasaddaq, atau supaya disedekahkan. Terus saya tadi bertanya, kalau udah terlanjur bagaimana? Kemarin kan udah terlanjur tuh. Beliau nemu, kemudian karena emang lagi fakir, bukan fakir sih sebenarnya, lagi butuh ya. Nanti saya jelaskan sedikit ya. Jawaban Kiai Masyhuri adalah, kalau sudah terlanjur banyak-banyak istighfar karena tidak tahu. Dan kalau tahu itu nggak boleh. Yang nawa itu akan nyaur atau mengembalikannya kalau ada rezeki. Jadi nggak boleh tuh. Nanti antar mau ngembaliin kalau ada rezeki tetap nggak boleh. Jadi ya mudah-mudahan ini ada kejelasan. Saya masih bertanya lagi ke Kiai Masyhuri tentang beberapa hal. Mudah-mudahan nanti saya umumkan kalau sudah dapat jawaban dari beliau. Tapi memang sebelum saya tadi ngebahas sedikit yang sudah disampaikan Ustadz Albar, memang perkaranya perkara apa sih? Menurut saya ya kelemahan hati sih. Susah mah susah aja gitu. Orang kaya juga ada susahnya. Kalau kita rasakan kesusahan itu sebagai sebuah kesusahan, jadilah ia sebagai sebuah kesusahan. Tapi kalau kita tidak rasakan kesusahan sebagai sebuah kesusahan, ini kalimatnya bersayap nih. Emang agak-agak repot kalau nggak ngalamin. Tapi kalau kesusahan itu tidak dirasakan sebagai kesusahan, itu nikmat gitu. Rasa lapar ya kalau dinikmatin, itu indah kan. Ada bunyi-bunyi keroncongan ini ya. Yang kalau tidak rasa lapar itu ada, tidak akan bunyi.
Siapa orang yang merasakan nikmatnya tegukan pertama ketika dia menemukan air ketika haus? Ia yang dahaga, yang tidak dahaga nggak ketemu. Maka ada puasa kan, supaya apa? Supaya ada latihan. Sehingga kemudian dia bergembira ketika datangnya azan maghrib. Coba kalau kita tidak pernah merasakan lapar, nggak enak, kayak gitu. Ada, saya punya cerita, orang nih kehilangan duit. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi berdoa gitu, keluar dari terminal dalam keadaan dia bismillahirrahmanirrahim, nggak mau lapor sama pos polisi, nggak mau lapor sama orang. Dia pulang jalan aja gitu. Walaupun jauh sekali jalan itu dari satu kota ke kota lain, tapi karena Tuhannya adalah Allah, dia percaya Allah yang Maha mengatur, ya udah. Sampai tengah jalan gitu. Ini keantuk duit. Tuh gitu ke apa namanya? Kesantung duit dah. Dia ambil duit. Beberapa saat dia berpikir bahwa doanya udah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini udah nemu duit. Tapi begitu mau makan di duit, ingat, ini duit pasti ada yang punya. Tidak halal buat dia make. Lalu dia berangkat ke masjid. Ini kan ujian tuh. Kalau dia merasa ini duit dia dan bukan ujian, kan kadang-kadang gini ya. Nggak ada yang tahu ini. 1, 2, kan saya juga miskin. 3, kapan lagi? 4, kebenaran. 5, darurat. Pokoknya apa aja lah yang membuat kita jadi bener make kan gitu ya. Niscaya nggak ketemu nih keberkahan kejadian berikut ini. Dia masukin di masjid tuh duit. Begitu dimasukin duit ke masjid, ternyata di situ lagi sholat jenazah. Memang di beberapa daerah termasuk di kampung saya, di kampung Ketapang, itu kalau sholat jenazah, kalau lagi baca doa suka ada yang masukin amplop. Iya. Siapa coba daerah yang begitu ada? Siapa? Oh sama ya, banyak ya. Nah, melihat ada yang lagi sholat jenazah, dia ngikut tuh, gitu. Begitu berdoa, nggak semua Pak di kampung sawah di Jembatan 5 nggak begitu, nggak semua daerah begitu. Nah ini begitu berdoa begini, amin amin amin, tiba-tiba ada yang jatuh. Nah ini halal. Habis itu dia berdoa, ya Allah mudah-mudahan banyak yang meninggal. Yang itu halal tuh yang tadi, ya boleh. Nah ini kan perkara kelemahan hati. Kalau kita gampang nyerah, gampang putus asa, ini mulut gampang minjem aja. Tapi Pak Ustaz, tapi melulu. Besok udah deadline. Besok udah deadline itu udah 3 kali ngomong. Minggu yang lalu ngomongnya deadline juga. Minggu yang lalu ngomong deadline. Deadline tuh kita yang pikirin sendiri. Kalau kita bilang sama Allah, kasih luas lah. Luas juga insya Allah. Kalau memang sudah deadline juga ya kan la. Orang bilang begini, Ustaz saya sih pasrah. Tapi nggak ada tuh. Orang kalau udah pasrah titik. Ya, kalau sudah pasrah titik. Ustaz saya pasrah, tapi kalau nanti saya nggak bayar, terus rumah mertua saya terdisita. Emangnya kalau situ nggak punya masalah tuh rumah nggak bakal hilang. Kalau emang takdirnya mertua tuh hilang punya rumah, ya hilang juga. Tapi kalau ntar disita rumah saya, ntar saya jadi mantu gimana? Sekarang gue udah jelek, mau diapain lagi? Ya, nanti kita lanjutkan ya setelah commercial break yang berikut ini. Silahkan. Ya, alhamdulillah. Baik. Ada yang mau ngobrol, ada yang mau sharing, ada yang mau nanya? Ibu ya di belakang. 1, 2. Ya sebentar. Permisi ya dek. Biasa dilihat sama TV kan. Permisi. Ustadz nggak sopan nih. Saya minta doanya ya. Ini tangan masya Allah masih bengkak. Udah lama nggak main bulu tangkis. Main bulu tangkis, alhamdulillah keseleo. Ya alhamdulillah masih punya tangan yang satu ya nggak? Mana? Oh jago bulu tangkis ya. Mana tadi yang mau nanya? Yang dari Solo siapa? Ya sebentar ya. Bentar maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis dari Subang, Ustaz. Ya.
menindaklanjuti barang temuan tadi Ustadz. Ada pernah kejadian, termasuk saya pernah udah tahun 96, itu di bank. Saldo uang saya tadinya 100.000. Ternyata pas kita cek seminggu kemudian saldonya ada 1 juta. Kita tidak tahu ya dianggap kita itu rezeki, alhamdulillah. Ini bagaimana ini untuk menindaklanjutin ini kejadian sama saya dulu gitu di bank BTN. Ya. Kalau uangnya hilang lapor. Kalau uangnya lebih diam-diam. Udah tahu jawabannya ya. Kalau sudah lebih dan bukan merasa memang milik kita, pertama konfirmasi dulu. Kalau dari bank kan insya Allah gampang, dicek. Ya, ini dari mana ini? Ternyata dari calon suami, alhamdulillah. Tinggal SMS kok ngirimnya 1 juta. Nggak ada syukurnya. Ya Ibu ya. Sudah lama tahun 96, gimana tuh Ustaz? Nah iya makanya tadi saya bilang waktu pada saat off air tadi pemirsa saya tanya, bagaimana kalau misalkan udah ketelanjuran, apakah harus dikembalikan? Dikembalikannya itu ke siapa dan bagaimana? Dan itu belum dijawab. Mungkin kayaknya lagi mimpin zikir, sholat subuh. Ntar saya periksa lagi handphonenya ya. Tunggu sebentar ya. Terus tadi juga ada pertanyaan dari saya. Bagaimana kalau yang ditemukannya itu makanan? Apakah harus ditunggu setahun? Gitu ya. Ya silakan Ibu dari Solo. Berdiri dikit bisa? Dari nanti habis ini silakan bapak-bapak ya. 1, 2 pertanyaan. Ya silakan Ibu. Ibu dari Solo? Dari Solo kemarin bersama anak saya itu. Mana anaknya? Nih, oh yang katanya jago bulu tangkis nih. Iya. Iya. Gini Pak, sebetulnya saya sudah lama sekali ngebel bolak-balik enggak bisa. Terus akhirnya ya nabung dikit-dikit akhirnya bisa berangkat bersama anakku. Hanya untuk menyampaikan berbagi pengalaman saja Pak. Iya. Waktu saya masih dinas itu kan ada uang kumpul-kumpulan masuk kas gitu, tapi sumbernya itu semerawut gitu loh. Ada yang halal, ada yang haram. Huh? Kok bisa? Bisanya karena markup harga sama mungkin. Jangan nyebut instansinya nanti ya. Enggak, saya enggak mau nyebut. Ya. Pokoknya saya ya suatu instansi cuma itu kayak gitu itu pokoknya ada yang halal ada yang haram. Karena saya ragu-ragu, saya belikan kaos saya bagi-bagikan, hati saya tetap nggak srek. Tahun berikutnya saya dikasih, saya nggak mau. Lah terus pas bulan puasa kan biasanya menjelang lebaran tuh baginya. Nah terus pas buka puasa anak-anak saya kan ngumpul jadi satu buka puasa. Anak-anak ini ada masalah gini gimana? Yang tahun kemarin itu apa dikembalikan apa gimana? Oh ya setuju Bu, sudah anak saya semua setuju. Akhirnya malam hari kan apa jenenge? Iku lho sahur. Wong Jawa. Sahur. Lali. Ya. Sahur. Sahur ya. Ya sahur jam 3 malam kita sedang nyiapin mau sahur, terus ada bel dari relasi pesan barang. Jumlahnya mengejutkan. Nggak tahunya itu keuntungan tak hitung itu 30 kalinya Pak. 30 kali setelah mengembalikan yang haram tadi. Itu belum mengembalikan, baru besok mau dikembalikan, baru rasanan. Tapi ya betul dikembalikan. Tapi itu pengembaliannya itu 30 kalinya. Subhanallah. Yang sekarang meresahkan saya, sampai sekarang itu saya terima Porsche barangnya enggak diambil-ambil sampai bertahun-tahun. Mencari orang yang enggak ketemu, ngebel enggak nyambung, rumahnya malah dikontrakan. Jadi saya itu kemana harus ngasihkan uang 200.000 yang Porsche barang ini. Ya Allah. Saya sampai sekarang jadi stres pada beberapa tahun lalu. Belum bisa ketemu sama orangnya itu. Jadi uang 200.000 mata apa ini nih Pak?
Dan Pak Ustadz itu mohon solusinya Bapak. Terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini mudah-mudahan dilihat ya sama orang-orang yang korupsi miliaran ya. Saya pikir mau nyebut berapa duit, ya Allah. Iya bener. Kadang-kadang ada orang merasa nyaman-nyaman aja gitu ngambil duit orang sampai miliaran. Triliunan malah ya. Dibeliin cendol kelelep tuh Solo. Hah? Coba ya orang Indonesia bayar pajak, ya kan? Bener loh, orang miskin aja bayar pajak. Pajak apa coba? Hah? Karcis, pajak PBB, terus pajak motor. Hah? Bayar pajak pun dipersulit. Tuh denger nih orang pajak, woi denger tuh. Ente suka ngomong apa kata dunia, situ dunia nggak tahu apa. Suka iyalah, masih banyak pegawai pajak yang bagus ya, tapi alhamdulillah kan kita ngajarin diri kita husnuzon, ya enggak. Tadi sih marah-marah nggak bagus tuh, ya enggak. Kayaknya orang pajak terpada sedih ya kan, padahal masih banyak orang pajak yang bagus, masih banyak orang pajak yang baik, masih banyak yang jujur. Ya sudah, makasih ya buat yang jujur, buat yang sudah baik. Saya kalau habis ngomong kayak ngomel gitu suka rasa salah gitu. Sebab yang salah mah sebenarnya cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang itu ya. Lah iya kan nggak bisa kerja sendirian kan, pasti ada koncoknya gitu. Nah konconya itu iya lumayan banyak. Tapi dibanding yang jujur, insya Allah banyakan yang jujur. Betul. Kayak polisi ya, polisi yang nakal mah sedikit. Lebih banyak polisi-polisi yang jujur, betul. Bener. Malah ada yang gak pernah bikin salah. Ada yang gak pernah bikin salah. Tidur aja kerjaan. Polisi tidur. Buat kawan-kawan pajak, kawan-kawan kejaksaan, kawan-kawan kepolisian, kawan-kawan yang mengawal dan menggawangi hukum, ada hadiah suratul Fatihah buat saudara-saudara semua dari jamaah An-Nida dan dari jamaah seluruh pemirsa di rumah masing-masing. Mudah-mudahan saudara-saudara diberikan rezeki yang barokah, mampu menjaga amanah, kuat menerima cobaan, dan mudah-mudahan terbuka hatinya untuk tidak menerima barang-barang haram dan tidak mengambil barang-barang yang haram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memang gitu ya. Jadi banyak mencoreng korps, dan yang begitu tuh tidak hanya selalu di dunia hakim, tidak hanya selalu di dunia jaksa, tidak hanya selalu di dunia polisi, tidak hanya selalu di dunia pajak, di dunia kiai juga ada. Ya masa? Ya ada, namanya juga orang ya kan. Hah? Udah haji juga masih ada. Iya begitu, namanya juga manusia. Nabi Allah Adam jabatannya apa ya? Gelarnya apa ya? Nabi, ya kan? Tapi ada salahnya nggak? Ada. Sebaik-baik orang yang bersalah, yang kemudian dia bertobat. Kayak Mr. G yang lagi diomongin di seluruh tanah air, ya enggak? Belum tentu saat ini dia lebih buruk daripada kita. Belum tentu. Siapa tahu dia saat ini dalam keadaan benar-benar bertobat, sementara kita yang ngomongin, ternyata kita sebenarnya banyak duit haramnya. Cuman kita nggak tahu, nggak terasa. Ada seorang suami yang gajinya 1,5 juta, tapi tiba-tiba bisa beli mobil. Lalu kita sebagai istri nggak nanya, nggak apa, diem aja, ya nggak, malah senang gitu. Nggak taunya itu mobil boleh korupsi segala macam. Ya kita beristighfarlah pada Allah, ya nggak. Subhanallah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Baik, uang yang 200.000 disedekahkan saja ibu, ya. Masih ada tak duitnya? Hah? Sekarang saya bawa uang 200.000 yang untuk
Horskot itu. Ali-ali Angannya iya. Udah. Buka. Oh iya udah. Lah iya tadi buka semua. Ya udah. Alhamdulillah. Apa? Nopek jeng. Itu bahasa Solo tuh. Nopek jeng. Itu Cina tuh. Nopek jeng yang kira. Nih, di sini ada guru Quran ya. Coba kasih dikit. Ini ada guru Quran dari Bangil. Beliau lagi punya kesulitan. Anaknya ditangkap polisi tanpa sebab. Nggak tahu apa. Nanti coba mungkin pihak TPI bisa menelusuri. Nah ini guru ngaji dia meninggalkan 140 anak muridnya di Bangil hanya untuk ketemu saya. Ini duitnya buat beliau ya. Ini Bu terima. Bukan berarti merendahkan ibu guru. Allah jazakallahu bil khair. Ya coba cerita dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Dipersingkat ya. Kepada yang terhormat semua di TPI, pegawai TPI, yang termulia Bapak Ustadz Mansur, amin. Segenap para jamiah yang kami hormati. Di sini kami sebagai guru Al-Quran, guru ngaji, ya apabila di sini membutuhkan, saya tidak minta sumbangan, tidak minta sedekah, tidak. Tapi di sini ingin usaha sendiri. Apabila ibu-ibu atau siapapun yang membutuhkan belajar mengaji, boleh dipanggil di mana saja. Oh, subhanallah. Saya siap. Ya. Baik. Insya Allah saya siap. Siapa namanya? Ibu Mahmuda. Ibu Mahmuda, iya. Dari Siap. Bangil. Terima kasih Ibu. Iya. Wih, mulia sekali ya. Jadi kalau ada yang butuh guru buat diajarin ngaji, beliau mau mengajarkan dan dia bilang tidak minta sumbangan, tidak minta bayaran ya, minta gaji aja. Ketawa. Insya Allah nggak apa-apa. Di sana itu Pak Ustadz, anak mengaji setiap bulan itu cuman 4.000 sebulan. Makanya gurunya 5. Yang saya hadapi sendiri anak 40. Cuman kalau 1 bulan itu kadang-kadang 100.000. Kemudian yang saya prihatinkan guru yang lain itu loh Pak. Iya. Kalau saya bisa lari ke sini, tapi guru yang lain gitu Siap. loh Pak. Ibu, waktunya tinggal 2 menit. Nanti habis iklan, silakan ya. Saya ngomong dikit. Ya, nanti habis iklan ya. Ini dari bapak-bapaknya ada? Siapa yang siap-siap? Ada yang mau nanya habis iklan nanti? Ya, nanti habis iklan ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Memang saya sulit mengatakan, karena kalau ngomong yang tentang keikhlasan bab ngajar memang kudu hati-hati. Kudu hati-hati, bener kalau salah-salah ngomong ntar kita disangka memang minta-minta. Tapi emang kadang-kadang kita yang tidak perhatian sih. Padahal yang diajar itu adalah anak kita yang akan mendoakan kita ke sorga, menyelamatkan kita di alam kubur. Tapi kita seperti ngelepein para guru-guru ngaji kadang-kadang. Kalau kredit kulkas mah ya Allah, begitu lunas beli lagi yang baru gitu. Ya bener sih guru-guru ngaji kayak beliau tidak minta gitu. Tapi kan mestinya kitanya perhatian. Ya ajak umroh gitu kan ya. Kemudian betulin rumahnya.
Ya kasih duit nggak usah banyak-banyak, 500 juta aja gitu. Mas boro-boro. Iya maksudnya perhatian gitu loh. Kan perhatian tuh tidak harus selalu duit gitu. Punya makanan, ya nganterin ke guru ngaji. Zaman dulu kan kita gitu ya. Kita masak, nih anterin ke guru kamu gitu kan. Terus kalau lagi naik-naikan ngasih kain, ngasih apa gitu. Ya. Gula kopi, iya betul itu benar. Rokok tuh boleh nggak? Ya udah, kita tunggu iklan yang berikut ini. Habis ini kita ngobrol lagi ya. Terima kasih. Tetap di nikmatnya sedekah. Misa doain nih, tangan ngentek bener. Hah? Kemarin ada yang ngurut saya, mana tuh dia? Mana tuh? Oh, sini. Sini ke depan. Sini. Ibu maaf sini. Iya. Oh, sini diomelin lagi. Bu sini. Ini ya Allah, ya pemirsa antar, Ustaz diurut sama perempuan deh. Jawabannya apa? Ya pokoknya gitu dah ya. Sini. Gitu ya, karena profesi nggak apa-apa ya. Oh iya. Sini loh. Ini subhanallah nih, ibu ini masuk. Sini. Ngomongnya jangan sini. Sini loh Bu gitu. Biar halus. Agak berdiri dikit. Ini tinggalnya di mana ayo? Coba tebak. Tinggalnya di mana? Coba nih. Ngomong sendiri ya, tinggalnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ayo. Tinggal di mana? Saya tinggal di Mekah Bu, di depan. Iya. Tinggal di mana? Di Mekah. Oh, yang dekat ininya. Iya. Tinggal di Mekah. Mekahnya di mana? Di Ziyad, di depan rumah raja. Hebat tuh subhanallah. Orang lain pada pengen pergi haji, pengen umroh. Ibu ini malah tinggalnya di Mekah, subhanallah. Coba yang pernah dipijit sama ibu siapa aja, kasih tahu pemirsa. Istrinya Abdurrahman Sudes. Tuh, subhanallah. Pernah mijit istri Abdurrahman Sudes. Terus siapa lagi? Syekh Jamil tuh yang ngawal raja. Ya. Terus siapa lagi? Istrinya Mansur. Syekh Mansur ya, yang di Babul Fatah. Coba tuh Syekh Mansur di Babul Fatah, subhanallah. Nanti ibu-ibu pemirsa kalau nanti ke Mekah cari nih ibu siapa namanya? Ibu Tini. Ibu Tini itu ya yang kalau perempuan kan masuk raudhah susah. Betul nggak? Tidak segampang laki-laki masuk raudhah. Raudhah mah di Masjid Madinah ya. Ya. Kalau Mekah sih udah gampang dah. Ini yang jaga masjid, perempuan-perempuan yang jaga masjid tuh, itu rata-rata dipijit oleh beliau juga. Subhanallah. Tinggal di Mekah dari tahun berapa ya? 87. Dari tahun 87. Masya Allah. Bisa bahasa Arab loh. Insya Allah. Dia kalau ngomong sama saya kalah nih ngomong. Iya nggak? Berbagi cerita dong sama pemirsa. Apa yang bisa? Malu nggak apa-apa malu. Ayo. Malu kenapa? Kemarin. Oh di sini ngapain dan sama siapa katanya? Sendiri lagi berobat. Serangan jantung. Buat jantung kita doain mudah-mudahan beliau sama Pak punya penyakit. Saat di Puri Kembangan. Iya mudah-mudahan penyakit jantungnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan bisa kemudian kembali ke Mekah. Amin. Ya mudah-mudahan nanti bisa mendoakan nih ibu-ibu sini supaya bisa. Insya Allah. Dia dagang juga di sana, dagang tasbih, dagang minyak minyak Hajar Aswad. Nih ini ada wirid kalau pengen cepat pergi ke Mekah. Coba ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yusuf. Ya Mansur.
Lagi. Udah. Bercanda mulu. Astagfirullahaladzim. Ya, udah. Terima kasih ya Ibu. Mudah-mudahan Ibu Amin. benar-benar disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya sini. Ya, habis ini yang laki-laki ya. Habis ini laki-laki. Maaf ya tadi saya bercanda, maaf. Nggak apa-apa kan bercanda kan? Pagi-pagi. Ya Yusuf ya. Mansur. Kalau nggak bisa berdiri nggak apa-apa Ibu. Subhanallah. Ibu dari mana? Saya dari Salatiga. Nih, deketan. Saya dari Salatiga, Pak. Dari Salatiga. Salatiga. Deketan dikit. Ya. Salatiga berarti 7 ya. Iya, silakan. Iya. Dari Salatiga saya berangkat dari Salatiga Sabtu pagi, Pak, karena saya ingin juga karena saya sudah dapat izin dari suami saya yang dalam keadaan tidak bisa berjalan. Saya minta izin untuk bisa ketemu dengan Bapak Ustadz Danu bersama Ustadz Yusuf Mansur. Iya. Jadi saya ingin kedua-duanya, selain Pak Ustadz Danu di bidang kesehatan, karena memang suami saya sudah sakit dari 1 Maret tahun 2002. Jangan berisik. Tahun 2002 saya mengurus suami saya dengan ikhlas, dengan ridho, Pak. Jadi pergi kemanapun saya minta izin, sekalipun saya mau pengajian, seandainya suami saya tidak ridho, misalnya kok pergi, kok aku ditinggal, dia nangis, saya nggak jadi berangkat. Allah. Jadi 1 Maret 2002 saya minta kekuatan sama Allah, minta kesabaran, Pak. Tapi saya seorang manusia biasa yang tidak lepas ya mungkin dari suka hati saya tidak kuat. Akhirnya saya tahun 2008 Pak, saya stroke, Pak. Saya stroke separuh. Saya sudah. Ini masih stroke. Baru sembuh. Alhamdulillah. Allah memberikan mukjizat kepada saya, diberikan kesembuhan. Padahal itu saya waktu merawat suami saya tuh baru kecelakaan, tangan saya patah, dalam keadaan patah. Selama 5 tahun saya merawat suami saya sendiri. Allah. Jadi saya tidak punya pembantu. Saya cuma tetap mohon sama Allah diberikan kesabaran, ketegaran, kekuatan, itu hanya kepada Dia saya memohon itu. Akhirnya suatu waktu suami saya memberikan izin, waktu saya minta izin, saya mau ke ortopedi, mau operasi dengan saya dimarahin sama dokter. Kenapa mulai tahun 2002 kok baru 2009? Pak dokter, saya biarkan saya cerita, karena saya ada kewajiban saya ngurus suami saya bilang itu. Jadi saya tidak bisa pergi kalau tanpa izin suami saya. Baik Ibu, ditahan sebentar ceritanya. Ini TPI sudah ngasih tahu saya. Oh belum? Terus? Belum iklan? Tadi ente bilang begini. Hah? Oh iya. 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 Disingkat mungkin ya. Iya. Ya, akhirnya kan saya 26 Januari 2008 lumpuh. Saya sudah pikir saya sudah habis. Aduh, ini saya meninggalkan suami saya, nanti siapa yang ngurus saya? Masya Allah. Saya panggil anak-anak saya semua, sudah saya pasrahkan. Ini saya sekarang sudah seperti ini. Saya tidak tahu umur saya akan diambil nanti sore atau besok, saya tidak tahu. Sekarang anak-anak bapakmu saya serahkan sama kamu. Terserah kamu bagaimana mau mengurusnya, saya bilang gitu. Akhirnya dengan izin Allah anak saya membawa obat Pak, imunokal.
saya diminumi itu 6 bungkus berturut-turut selama dari jam 6 sampai jam 11 siang. Tangan saya yang begini tadinya subhanallah, setengah jam kemudian tangan saya terbuka. Saya sudah pasrah diambil, sekarang pun saya pasrah gitu. Itu Pak. Lalu anak saya, Mi, kita doa semua, Mami mudah-mudahan ketututan, ya bahasa Jawanya itu bisa ketututan. Tunggu setengah jam lagi, tangan saya bisa diangkat ke sini. Ya Allah. Baik, Ibu siapa namanya? Ibu Yati Haryadi. Ibu Yati Haryadi, suami Hari Haryadi, umur 70 tahun, sekarang tidak bisa jalan, tidak bisa bicara, dan keadaan untuk saya ingin dia bisa ibadah lagi, tapi keadaannya dia kalau terutama BAK ya Pak, itu tidak terasa. Jadi sekarang saya pakai pampers. Lalu caranya bagaimana supaya bisa ibadah lagi? Ya Allah ya Rahman. Baik. Saya sudah bersedekah. Saya minta bimbingan Kiai dari Sukabumi. Sodakoh kifarat untuk 40 orang. Baik. Itu. Ayo mari kita doakan yuk. Kita doakan ibu ini. Baik pemirsa yang sedang sakit, doakan ibu ini dan suaminya. Insya Allah doa ini akan kembali kepada yang mendoakan. Siapa yang punya penyakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat Allah dengan sebab kita mendoakan orang lain yang sakit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih, Ya Allah, malu rasanya baru keseleo dikit. Udah ada yang ngadu begini. Ya, terima kasih deh. Baik, sekarang giliran yang bapak-bapak. Yang mana tadi? Tinggal berapa menit segmen ini? Tinggal 5 menit. Iya, siap. Permisi, punten. Maaf. Ya. Ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Rahmatullah dari Indramayu, satu wilayah dengan Pak Kiai Haji Masyhuri Bedowi. Yang pertama saya mau bertanya pada Pak Ustadz, yaitu kemarin saya ketemu sama teman saya, beliau bertanya ke saya, kok kenapa doa itu yang lebih cepat dikabul tuh doa kejawen, bukan doa yang kita baca Arab gitu. Kadang kalau kita yang berbahasa atau berdoa yang gimana gitu yang pakai bahasa Arab itu kadang lebih lama dibandingkan dengan yang pakai kejawen gitu. Nah terus saya gak bisa jawab, nanti saya tanyakan lagi, saya buka lagi gitu. Iya. Ya kejawen yang pertama. Baik. Dan yang kedua, pada kesempatan ini saya mau berbagi bahwa saya juga sama di rumah ya punya anak-anak ngaji kecil. Alhamdulillah semenjak ikuti nikmatnya sedekah, tahu tentang sedekah. Alhamdulillah waktu dulu saya masih sama santri tuh minta gimana termasuk syariah gitu Pak Ustadz. Ya alhamdulillah enggak bisa berkembang gitu. Setelahnya saya tentang sedekah gitu, kita berbagi ya. Alhamdulillah sekarang Pak Ustadz, subhanallah, termasuk dari yang dulunya dari lingkungan Pemda tidak menyentuh gitu. Alhamdulillah setelah saya semua santri, subhanallah, saya udah tinggal ngaji saja, saya sedekahkan ilmu saya. Alhamdulillah sekarang Ustadz. Nah, termasuk saya kesini juga dari Sekda Kabupaten Indramayu, Bapak DRS Haji Ari Nur Zaman, titip salam kepada Pak Ustadz gitu. Ya. Makasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tadi yang saya mau ceritakan bahwa pasangannya guru-guru ngaji memang harus tegar. Pasangannya guru-guru ngaji itu harus mahabbah ke Allahnya kencang. Dan ngegantungkan dirinya ke Allah itu harus kencang benar. Kalau enggak kita akan nyanyi terus. Sebab merasa ada ketidakadilan.
Ini ada orang kaya gitu kan ya. Itu ngasih guru matematika. Ini guru nih didudukin nih. Guru matematika, guru bahasa Inggris, tengahnya guru agama. Begitu saya baca di satu buku. Giliran guru matematika, nih buat Pak Guru honor sebulan 400. Si guru agama ngelirik, waduh dia dapat 400. Mungkin saya juga dapat 400 nih. Guru bahasa Inggris kasih lagi 400. Waduh, kayaknya kita juga benar-benar 400. Giliran ke guru agama, apa kata si orang kaya ini? Pak Guru, saya nggak mau mengotori keikhlasan Pak Guru. Ya. Jadi jazakallah ya. Mudah-mudahan hanya Allah yang balas. Itu dia mau ngomong. Kayaknya takut jadi nggak ikhlas. Mau nggak ngomong, kok yang dua dibagi gitu. Saya nggak gitu. Tapi bagus tuh Ustaz, benar. Guru ngaji kalau bergantung sama Allah lalu kerjaannya bikin proposal, sudahlah kemuliaan majelis tidak akan didapat. Walaupun dapat duit dari proposal yang ditebar, tapi kemuliaan tidak akan didapat. Percayalah seperti yang Ustadz Albar tadi bilang di awal. Perbuatan Ustadz dan perbuatan para guru ngaji di seluruh tanah air itu sudah kebaikan. Tinggal minta sama Allah. Tinggal bangun malam ngomong, ya Allah saya ngajar dari pagi sampai malam. Kalau memang ada hak saya buat makan besok, tolong ya Allah kirimkan makanan itu, selesai. Tapi sekali kemudian kita ngajar tapi hati sama manusia terus itu. Nah itu insya Allah yang tidak akan membuat majelis menjadi naik, pengasuhnya juga tidak naik, begitu kurang lebihnya ya. Saya senang mendoakan. Ayo mari kita doakan guru-guru ngaji di seluruh tanah air. Mudah-mudahan dapat kesempatan dipanggil sama bos, ya langsung ke Baitullah, langsung ke Mekah dan Madinah, ya menjadi penghargaan atas jerih payahnya mengajarkan Al-Quran di gang-gang sempit, di pedusunan, di pedesaan, atau malah di kota. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa amin. Kita masih punya satu segmen. Insyaallah kita akan bahas tadi yang ketinggalan tentang bagaimana sih tips agar bisa berangkat pergi ke tanah suci ya. Silakan iklan yang mau lewat dah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ngelihat Ustadz Albar seneng nggak? Senang. Mukanya cakep ya? Terang, Masya Allah. Kayak pilih apa kayak lampu. Dasar. Ustadz Albar, mudah-mudahan Ustadz Albar masuk surga. Kita tinggal ngikutnya nggak? Pernah ngaji sama Ustadz Albar. Baik, berikut sebelum saya tinggal, pemirsa, saya nanti pamit duluan. Yang sudah datang ke sini pengen nemuin saya, nanti silakan langsung temuin Ustadz Albar sama saja. Ya, nanti minta didoakan oleh Ustadz Albar. Saya pamit duluan karena tadi ada pesan dari istri saya. Pak, nanti pulangnya cepetan ya, pagi-pagi. Ada maulid di rumah. Ya, jadi nanti mohon maaf. Baik, berikut tips buat saudara kalau pengen pergi berangkat umroh atau haji. Satu, kita udah belajar kan kemarin. Saya masih menjelaskan karena ada yang SMS ke saya. Satu, coba sodakoh. Kalau saya pakai istilah tuh 10%. Pakai metode 10%. Misalkan pergi haji 20 juta, maka pergi umroh itu 2 juta. Bukan 20 juta. 2 juta dikali berapa orang mau pergi. Kalau suami istri berarti 4 juta. Kemarin ada tuh jamaah kita yang praktek, dia masih sedekah 4 juta. Nah, pagi ini minta didoakan, Pak Joni namanya dengan istri, minta didoakan hari ini dia berangkat pergi umroh. Padahal belum lama kan, ada kira-kira 3-4 minggu ya saya ngomong tentang ini kan, alhamdulillah. Nah, bila mana tidak mencukupi duitnya 2 juta, cicil aja. Ada 100, mulai 100 berarti tinggal 1,9. 200 tinggal 1,8, 300 tinggal 1,7, 400 tinggal 1,6 dan seterusnya. Kalau berat sedekah 2 juta bagi 5. Bagi 5 gimana Ustaz? 1/5 ambil dari fadilah sholat duha. Sholat duha sing rajin gitu. 1/5 ambil dari fadilah sholat tahajud. Ambil tahajud. 1/5 ambil dari fadilah zikir. Zikir yang rajin. 1/5 ambil dari baca Quran. Baca Quran yang rajin. 1/5 baru dari sedekah. Sehingga kewajiban sedekahnya dalam tanda petik kewajibannya ya. Bukan wajib, maksudnya ini mah bahasa kita. Berarti tinggal berapa ya? Kalau 2 juta dibagi 5, 400. 400 kalau dicicil kan lebih enteng lagi.
Kalau masih berat juga bagi 6. Yang keenam misalkan kalau masih punya orang tua, ke orang tua minta doa beliau supaya bisa pergi umroh. Masih kurang juga, fadilah apa lagi, cari-carilah. Yang kira-kira kalau dibagi 10 misalkan, lalu diistiqomahkan, ternyata kita tinggal sedekah 200.000 saja. Kira-kira seperti itu ya. Selebihnya Ustadz Albar yang nerusin. Saya pamit duluan ge. Mohon maaf lahir batinnya. Saya minta didoakan. Mudah-mudahan saya dan istri serta keluarga bisa menjadi penghafal Al-Quran. Insya Allah. Buat yang mau daftar di Darul Quran, buat yang nggak punya duit, daftar saja. Insya Allah nggak pakai duit. Tapi buat yang punya duit, dia bayar. Ya begitu kan? Yang nggak punya duit nggak bayar. Buat yang punya duit bayar. Insya Allah ya. Silakan, masih ada 5 menit. Ustadz Albar, mudah-mudahan Ustadz Albar bisa menemani pemirsa semua sampai selesainya. Makasih banyak. Salam sama orang tua, salam sama istri, salam sama anak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, selamat jalan kepada guru kita Ustadz Yusuf Mansur. Semoga apa yang menjadi cita-citanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah, seperti yang di awal saya katakan tadi, demikian pun tadi beberapa kalimat disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur, bahwasanya demikianlah investasi kebaikan kita kepada Allah. Yang namanya kebaikan nggak perlu lagi dijelasin. Setiap kita umat manusia pasti tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Bahkan ada seorang guru filsafat, dia pernah berkata, seandainya saja manusia tidak diutus nabi dan di tengah-tengahnya tidak diturunkan Al-Quran atau kitab suci, manusia sesungguhnya tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Kenapa bisa tahu? Sebab di dalam hati, di dalam diri manusia ada namanya hati. Hati adalah sensor. Ketika perbuatan baik yang kita lakukan, maka akan ada satu kelapangan. Hati ini senang, hati ini gembira dengan kebaikan yang kita lakukan, termasuk di dalamnya sedekah. Sebaliknya, ketika kita melakukan sebuah perbuatan dosa, perbuatan salah, maksiat dan kezaliman, maka akan ada ketidaknyamanan, ketidaktenangan di dalam hati. Ternyata inilah sensor. Nah, yang berikutnya adalah bahwa tidak setiap kita mampu mendengarkan kata hati yang paling dalam, sehingga kita banyak terjebak pada perbuatan dosa dan maksiat. Sungguh, perbuatan dosa yang kita lakukan jangan dibilang nggak ada balasannya. Jangan tunggu sampai nanti di neraka. Di dunia ini pun orang yang berbuat salah, orang yang berbuat aniaya, yang berbuat zalim, Allah akan berikan balasan di dunia. Hidup ini sama seperti ini Pak, Ibu. Ketika kita lagi susah, kita butuh uang misalnya. Ada 2 pilihan di sana. Ada renten mau minjemin, ada orang yang soleh mau minjemin. Kalau saya tanya Bapak Ibu mau pilih yang mana? Pilih yang mana? Yang soleh yang minjemin, dia nggak akan nuntut di akhirnya nanti. Terkadang-kadang orang soleh akan bilang, ya sudah buat kamu saja, ikhlas ambil deh. Tapi yang saat ini renten, emang enak dia kasih cash sama kita, tapi ujungnya nanti dia akan minta tagih lebih dari apa yang dia kasih. Begitulah orang yang apabila minta tidak kepada selain Allah, sama iblis, sama setan, ujungnya yang nggak enak. Seringkali kita bilang, Ustadz si Anu nggak ibadah, Ustadz si Anu nggak berbuat baik, sholatnya jarang saya liatin, apalagi ngajinya, kok bisa begitu ya? Hidupnya enak, rumahnya bertingkat 5. Ada nggak rumah tingkat 5? Ada, kandang ayam. Tingkatnya 5, mobilnya banyak. Terkadang ini menjadi acuan bagi orang yang mau sedang berbuat baik. Wallahi, itu hanya tipuan belaka, itu istidraj. Kita yakin bahwa kebaikan yang kita lakukan mulai merambah perlahan demi perlahan, Allah akan berikan kepada kita balasannya nanti. Kalau dari 15 tahun Bapak Ibu berbuat baik, apa iya di usia 40 tahun investasi ini nggak turun? Kan begitu saya bilang tadi, siapa yang bertakwa sama Allah, Allah akan datangkan dia berbagai macam jalan mudah dari segala urusannya. Ketika dia munajat sama Allah, ya Rob, saya lagi butuh bantuanmu, jelek, datang. Kenapa bisa cepat? Investasi yang sudah kita lakukan di masa-masa lampau. Coba deh lihat hidup para ulama, salafus soleh. Subhanallah, dia nggak diudak-udak sama dunia, tapi dunia yang udak-udak dia. Mudah-mudahan kita demikian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung
menit-menit akhir ini mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca doa kembali yang kemarin kita hafalkan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat dan keinginan kita dan Allah sembuhkan kita dari segala macam penyakit baik jasmani ataupun rohani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Razzaku ya Muhawwilal hal ahwal terus hawil ila ahsanil hal hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian kita 1 jam setengah ini bermanfaat. Kami semua yang terlibat dalam nikmat dan sedekah, mohon maaf lahir dan batin. Ilalika ma'asalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.